Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, mahasiswa yang saya sayangi, Alhamdulillah, pada kesempatan kedua ini saya bisa hadir mengisi mata kuliah Logika Informatika. Topik kita hari ini adalah tentang apa itu logika dan proposisi ya. Jadi ini kajian yang saya harap teman-teman bisa lihat berulang-ulang ya, bisa lihat berulang-ulang, dilihat dengan santai ya, biar apa? Biar pelan-pelan bisa dipahami. Saya kemarin bilang bahwa mata kuliah logika ini adalah mata kuliah fundamental, ya, adalah mata kuliah fundamental, adalah mata kuliah penting yang akan terus dibawa di dalam kehidupan kita, baik di dunia informatika ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya terus berharap biar kita tetap semangat, tetap sehat, gitu ya. Walaupun kondisinya memang saat ini kita sama-sama lagi sulit, ya, nggak bisa ketemu di kuliah. Tapi saya berharap teman-teman tetap istiqomah, tetap semangat, ya, tetap mau mengikuti semua materi yang diberikan oleh semua dosen. Saya lihat teman-teman mungkin kangen datang ke kampus ya, mahasiswa baru, ingin kuliah, ketemu teman-teman, ketemu dosen, ngerasain suasana kampus gitu ya. Tapi untuk saat ini mungkin kita belum bisa lakukan ya, anggap saja kita sekarang belajar modelnya seperti ini, sama-sama berdoa biar masalah ini cepat berlalu. Nah, kita lanjut ke materi kita ya. Mata kuliah kita ini adalah logika dan informatika, dua suku kata ya. Ini penemunya ya. Penemunya itu kalau orang bilang logika pasti ceritanya berpikir ya. Siapa sih penemunya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan cari ya bagaimana logika itu ditemukan ya. Logika itu berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani ya. Logos ya, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi kalau berpikir saja kemudian tidak disampaikan ke orang, itu namanya keinginan atau khayalan ya, atau apalah gitu. Jadi logika itu adalah pertimbangan akal pikiran. Jadi kalau kita punya problem itu sudah ditimbangkan, jadi sudah punya alternatif. Ya. Pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ya. Jadi kalau nggak dinyatakan dalam bentuk bahasa ya bukan logika gitu ya. Saya ulang-ulangi, logika berasal dari kata Yunani yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ingat, yang saya tebel-tebelin ya. Hasil pertimbangan akal pikiran berarti di sini kita pekerjaannya adalah berpikir. Ya, berpikirnya itu udah pertimbangan, berarti punya punya eh, pekerjaan yang jamak. Karena pertimbangan ini nggak mungkin satu. Ya. Ya namanya timbang. Kalau 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 nggak kalau cuma satu bukan timbang ya. Jadi sudah dipilah-pilah hasil pertimbangan akal pikiran, bukan emosi, banyak pertimbangan emosi gitu ya. Akal pikiran di situ ada kata akal pikiran yang diutarakan lewat kata ya, diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu logika. Oke, kita lanjutin.
Nah, ternyata ada ilmu logika, ada logika sendiri, ada ilmu logika. Ilmu logika adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Nah, ini yang saya bilang, apa bedanya teman-teman sekarang mahasiswa dengan anak SMA, dengan orang yang tidak kuliah, gitu ya. Kalau orang yang tidak kuliah, ya dia berpikirnya itu tidak lurus, tidak tepat, tidak teratur, ya. Asal aja gitu. Jadi kalau nanti kenapa kemudian rata-rata orang yang jadi pemimpin itu harus punya pendidikan, ya. Tapi tidak semua orang punya pendidikan kemudian dia punya logika, ya tentu saya berharap kalau teman-teman sudah belajar logika, ya, kalau teman-teman sudah belajar logika, itu ketika memutuskan sesuatu itu pakai akal pikiran. Ya. Dipikir bagus-bagus, secara lurus, tepat, dan teratur. Ya, banyak orang berpikir tapi tidak tepat, tidak teratur gitu ya. Berat ya mata kuliah ini ya teman-teman ya. Ini baru awal gitu ya. Ini baru awal. Jadi saya pahamkan dulu dua konsep ini. Ada logika, ada ilmu logika ya. Jumat depan saya tanya satu-satu tentang semua teori ini ke teman-teman. Ya, biasanya saya gitu. Saya kasih satu materi, kemudian saya ketemu di kelas, saya tanyain satu-satu, apa logika, ilmu logika. Kalau tidak bisa jawab, saya suruh keluar dari kelas. Biasanya seperti itu. Itu cara saya install bagaimana mahasiswa punya tanggung jawab ketika dia kuliah ya. Oh, kuliah itu serius nggak gitu ya? Kalau nggak serius ya nggak usah kuliah gitu ya. Oke, kita skip ya logika dan ilmu logika. Jadi kalau saya bilang logika itu adalah cabang ilmu dari filsafat. Ya. Jadi kalau Anda nggak suka berpikir itu Anda kayaknya nggak cocok di informatika ya. Karena di informatika itu pekerjaan kita adalah berpikir. Buat program itu berpikir. Di pertemuan satu saya tanya, apa tujuan Anda kuliah di informatika? Kalau Anda mau cuma sekedar tahu, ke laut aja kalau saya bilang gitu. Ya, karena apa? Karena logika informatika ini lebih banyak kita bekerjanya menggunakan pikiran. Logika itu filsafat. Oke, kita skip. Lah, logika ditambah informatika. Ya, nah, informatika itu apa, Pak? Kenapa kemudian logika itu jadi fundamentalnya orang informatika? Informatika di dalam bahasa Inggris disebut dengan informatik, merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi. Transformasi, di situ ada kata trans, trans, trans PKU ya, transmigrasi. Apa itu trans? Trans itu perpindahan. Transformasi itu perubahan bentuk ya. Jadi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi dan mesin berbasis komputasi. Ya, jadi informatika itu adalah ilmu yang mempelajari transformasi fakta. Ingat ya, di situ ada transformasi fakta. Berarti ada perubahan fakta. Ya. Data itu kan sesuatu yang bisa diubah-ubah. Ya, jadi inilah yang kemudian uh, dipikirkan apakah data itu nanti benar atau salah gitu ya. Tujuan kita di situ ya. Jadi kenapa kita harus belajar logika di informatika? Ya karena saya tulis seperti ini. Banyak teori banyak hukum di dalam ilmu komputer atau ilmu informatika yang membutuhkan pemahaman logika. Jadi saya bilang, Anda berhenti aja jadi orang informatika kalau Anda nggak punya logika, karena nggak akan bisa ngapa-ngapa. Hampir nggak ada orang sukses di informatika yang dia nggak punya logika.
Saya selalu bilang seperti itu. Jadi, saya mendingan kalau saya ngomong pahit-pahit, kalau Anda nggak ngerti logika, ya Anda nggak usah hidup. Gitu. Ngeri ya statementnya gitu ya. Makanya ketika kita belajar logika itu memang benar-benar harus serius ya. Nanti teman-teman boleh buktikan kata-kata saya di semester 8 atau di semester 10 ketika teman-teman nggak ngerti logika, maka informatika itu nggak akan klik dengan Anda. Ya. Oke, kita skip ya, kita skip. Jadi logika informatika ya. Logika informatika ya, mata kuliah kita ini saya definisikan sebagai keahlian berpikir secara lurus, tepat, teratur dalam menganalisa, memproses data dan informasi menggunakan komputer. Ya, jadi kalau kita hari ini belajar logika informatika, tujuannya adalah biar teman-teman itu bisa berpikir secara lurus, tepat dan teratur ketika bekerja menganalisa dan memproses data dan informasi menggunakan komputer. Ya, ini tujuannya. Ya. Jadi kalau setelah ini teman-teman berpikirnya tidak lurus, tidak teratur, cuman pakai komputer aja, ya berarti Anda gagal jadi orang informatika. Ya, belajar logika sama saya ya berarti gagal. Ya. Ini kita note ya. Jadi kompetensi Anda nanti apa? Kalau sudah lulus mata kuliah ini, Anda harus bisa berpikir secara lurus, tepat dan teratur dalam menganalisa dan memproses data informasi menggunakan komputer. Komputer ini bisa notebook, bisa handphone dan sebagainya ya. Komputer ini kan sekarang bendanya sudah tidak statis ya, bendanya sangat dinamis. Oke. Kita sedikit bicara teori ya. Logika disebut juga the calculus of computer science ya. Waduh, kalkulus ya. Kalkulus ini apa sih Pak? Kalkulus itu matematika. Padahal banyak sekali saya ketemu orang informatika. Kenapa masuk informatika? Nah, karena saya males berhitung Pak. Ya. Ingat, di informatika itu nanti ada logika ya yang berhitung. Tapi berhitungnya nggak berat-berat. Kemudian ada matematika distrik. Ya, ada matematika diskrit. Kemudian ada aljabar linear dan matriks. Ya. Kemudian ada metode numerik, ada statistika. Ya, kalau Anda hari ini tidak senang kalkulus, tidak senang matematika, kayaknya Anda akan galau ke depannya ya gitu. Ya, saya kembali. Logika disebut juga the calculus of computer science karena logika memegang peran yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Ya, saya bilang tadi kalkulus itu ya matematika. Ya, kalau teman-teman saat ini alergi matematika, jangankan teman-teman, saya sampai detik ini paling benci yang namanya angka. Ya. Tapi bagaimana kemudian kalkulus, matematika itu bisa bersahabat dengan kita, itu yang perlu kita pikirkan. Ya. Makanya saya bilang kalau Anda salah jurusan sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting Anda bahasa Jawa aja itu mau nerimo apa enggak gitu. Ya, kalau misalnya Anda salah jurusan kemudian Anda nerima ya ikhlas ya semuanya akan baik-baik saja gitu ya kan. Kan pedagang itu bukan dilahirkan gitu ya kan. Jadi nggak ada takdir itu nggak ada. Yang ada adalah ketika kita ketemu dengan satu keadaan kemudian kita ikhlas ngadepin sesuatu itu ya akhirnya alam akan membantu kita untuk menjadi seperti itu gitu ya. Peran kalkulus atau matematika sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, ilmu kimia, dan sebagainya. Jadi matematika dan logika. Logika ini merupakan dasar matematis suatu perangkat lunak. Ya, jadi Anda nggak akan pernah bisa buat program
baik buat program game atau program apa, atau bahkan Facebook sekalian dibangun itu dengan dasar matematis, ya. Ya, logika merupakan dasar matematis suatu perangkat lunak digunakan untuk memformalkan semantik. Semantik itu apa? Ya, belajar dengan saya ada bahasa pemrograman satu, ya. Teman-teman ini memang benar-benar satu orang ketemu 3 peluru gitu ya. Digunakan untuk memformalkan bahasa semantik, ya, dan spesifikasi program serta pengujian ketepatan suatu program. Nah, karena Anda orang informatika bakalan jadi sarjana komputer, ya Anda harus punya kemampuan untuk apa? Membuat program, menguji program benar atau salah. Bagaimana Anda bisa menguji program kalau Anda nggak ngerti logika? Bagaimana Anda paham logika kalau Anda takut dengan matematika? Gitu ya. Jadi seiring berjalannya waktu, kalau hari ini teman-teman itu mulai nggak suka dengan matematika, ya mulai saat ini harus belajar seneng. Ya, ngitungnya nggak parah-parah banget ya. Sebentar, keuntungan logika ini kita bukan disuruh ngitung 9 dibagi 6 atau 1 miliar dibagi 7 gitu, enggak ya. Atau suruh ngitung yang berat-berat. Kita hanya disuruh berpikir dengan teori-teori. Oke, kita lanjutin. Logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman. Ya, saya bilang tadi, logika itu adalah fundamental ya. Untuk apa? Untuk belajar bahasa pemrograman. Ini sama saya belajar C++. Kemudian nanti Anda semester 2 belajar struktur data, kemudian kecerdasan buatan, kemudian sistem digital, ada basis data, ada teori komputasi, ada rekayasa perangkat lunak, ada sistem pakar, ada jaringan syarat tiruan. Ya. Mata kuliah ini benar-benar akan Anda temui beberapa semester ke depan. Temunya itu wajib kalau bahasa saya intensif. Makanya mata kuliah ini pelan-pelan aja masukkannya, tetapi pasti. Ya, saya kalau ngajar logika sudah bertahun-tahun, saya nggak mau buru-buru. Saya santai aja. Yang penting mahasiswa saya kayak mau meng-switch on kan satu panel di dalam pikiran teman-teman ya. Jadi saya cukup tenang gitu ya. Jadi saya juga di mata kuliah ini cukup tenang. Teman-teman juga nggak usah panik, tenang saja ketika saya nanti ngejas teman-teman. Karena tujuan saya adalah logikanya harus hidup. Emangnya logikanya ada yang mati, Pak, gitu. Itu istilah saya gitu. Saya akan merestart cara berpikir teman-teman dengan ilmu logika ya. Saya klik kanan kemudian saya format kalau bahasa saya seperti itu. Oke, kita skip. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang punya logika itu nanti dia bisa menarik sebuah kesimpulan yang absah. Ingat ya, orang bisa ngambil kesimpulan tapi kesimpulannya itu sakar PDW gitu. Oh, menurut saya ini begini gitu. Menurut saya ini begini, menurut saya itu begitu. Kita bisa gontok-gontokan kalau kayak gitu gitu. Ya. Kalau Anda jadi sesuatu yang diminta untuk ngambil keputusan, Anda nggak bisa ngambil keputusan itu pakai cara Anda, tetapi pakai sesuatu kebenaran. Ya. Oh, gitu. Kalau Anda cuma pakai cara Anda bisa masuk penjara. Gitu ya. Karena apa? Di dunia ini ada yang namanya hukum. Ya. Jadi kalau Anda berpikir pakai logika itu ngambil kesimpulannya juga pakai logika, tetapi logikanya dasarnya adalah hukum. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Ya.
Ini nanti kita bicaranya proposisi. Ya. Oke. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang yang dapat menentukan apakah suatu kalimat itu bernilai benar atau salah. Oke. Kita skip. Di dunia itu ada dua topologi logika. Yang pertama adalah logika pasti, yang kedua adalah logika tidak pasti. Logika pasti ini adalah berdasarkan pernyataan. Ya, nanti kita bahas apa itu pernyataan. Yang kedua adalah logika samar atau fuzzy logic. Ya, di sini nanti di mata kuliah kecerdasan buatan Anda akan ketemu mata kuliah ini tersendiri ya, fuzzy logic. Oke, hari ini kita fokus sama logika pasti. Ya, semester ini kita fokus sama logika yang pasti, yaitu logika yang dibangun berdasarkan pernyataan. Ya, teman-teman ingat, pernyataan. Sekali lagi, pernyataan, bukan pertanyaan. Beda ya. Oke. Logika pasti itu nilainya cuma 2. Ya, benar atau salah, true atau false, 1 atau 0. Ya, nggak boleh kedua-duanya. Logika itu cuma ada 2 ya. Ada logika pasti, ada logika tidak pasti. Kita fokus sama ke logika pasti. Ya, nilai dari sebuah pernyataan itu cuma ada 2, benar atau salah. Ya, true or false, 1 atau 0. Ya. Jadi nggak mungkin kedua-duanya. Oke, kita skip. Nah, ini kajian terakhir kita hari ini yaitu tentang proposisi. Ya, teman-teman jangan salah. Ini saya nanti selalu tanya proposisi. Proposisi. What the mean is proposisi? Yes, saya analogikan seperti ini. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada 1, ada 3, dan seterusnya. Di sini ada kota Pekanbaru, di sini ada A, di sini ada C. Pertanyaan saya adalah, baris yang pertama ini kita nyebutnya apa? Coba teman-teman jawab pertanyaan saya. Kalau baris yang kedua ini kita sebut apa? Kalau yang ketiga ini kita sebut apa? Ada yang sudah nulis? Yang pertama ini kita sebut sebagai karakter huruf. Kalau yang kedua disebut sebagai apa? Sebagai kata dan kalimat. Kalau yang ini adalah kumpulan karakter. Ya. Jadi poin saya di mana? Poin saya di sini. Ya. Susunan huruf yang mengandung makna, fokus saya sama saya seperti itu. Kalau A, C ini kan susunan huruf juga, tapi nggak punya makna. Kalau ini huruf, karakter. Ya, kalau kota ini gabungan antara karakter. Tapi punya makna nggak? Punya makna. Pekanbaru punya makna nggak? Punya makna. Kota Pekanbaru punya makna nggak? Punya makna. Tapi kalau A, C gitu kan nggak punya makna. Ya. Ini ya, ini kita belajar logika itu santai gitu. Kalau bisa sama ngopi ya. Justru saya ngajar juga sama ngopi nih. Oke, kita skip. Kita lanjutin ceritanya. Ibu kota Riau adalah Pekanbaru. Apa nama ibu kota Pekanbaru? Ini adalah 2 kalimat ya. Ibu kota Riau adalah Pekanbaru. Ini kalimat nggak? Kalimat kan? Apa nama ibu kota Pekanbaru? Ini juga kalimat nggak? Kalimat. Jadi pertanyaannya adalah, apa bedanya kalimat pertama dengan kalimat kedua? Nah, mulai kan? Mulai pusing kan? Kalau teman-teman mulai pusing, berarti
kalau saya orang Medan bilang berarti kau punya otak nak gitu ya. Nah itu, jadi kalau kalau belajar logika itu kayak gitu. Ibu kota Riau adalah Pekanbaru, ya kan? Kalimat pertama. Kalimat keduanya, apa nama ibu kota Pekanbaru? Itu kalimat kedua. Jadi yang di atas kalimat apa, yang di bawah kalimat apa? Yang di atas ini adalah pernyataan, yang di bawah adalah pertanyaan. Tadi saya bilang, apa nama ibu kota Pekanbaru? Ini pertanyaan. Jawabannya apa? Apa nama ibu kota Pekanbaru? Ya, jawabannya yang orang Pekanbaru lah yang bisa jawab ya kan. Kalau orang Binjai ya nggak tahu lah dia kan gitu. Tapi kalimat pertama, ibu kota Riau adalah Pekanbaru. Ini adalah pernyataan. Ini yang saya sebut dengan proposisi. Pernyataan itu apa, Pak? Pernyataan itu adalah sebuah kalimat deklaratif yang memiliki nilai benar atau salah. Ya, hati-hati nih. Saya pelan-pelan banget di sini. Ibu kota Riau adalah Pekanbaru. Ini adalah kalimat deklaratif. Ini adalah proposisi. Nilainya apa? Nilainya benar. Nah, kalau kalimat kedua ini bukan pernyataan. Hati-hati. Kita hari ini bicaranya adalah pernyataan atau proposisi. Nilainya cuma ada dua, benar atau salah. Kalau yang ini bukan pernyataan, ini pertanyaan. Oke ya, teman-teman. Nah, yang di komputer itu nanti dalamnya semua itu adalah pernyataan. Ya, kita lanjutkan. Tadi saya bilang, kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. Ya, tadi ada kan kota, K-O-T-A, kota, ya kan. Sedangkan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Ya kan? Tadi kalau ada C, 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 A, itu kan itu juga kumpulan kata, tapi disusun nggak pakai tata bahasa dan tidak mengandung arti. Mudeng ya teman-teman ya. Pak ini mau kemana sih arahnya? Tunggu dulu. Saya ini lagi mau meng-switch on kan logika Anda berpikir. Jadi kalau ada orang ngomong sama ngoceh itu nanti teman-teman langsung tahu. Ini perlu dijawab, ini perlu disalahin atau cuman dilihatin gitu ya. Jadi kayak gitu berpikirnya. Ya. Sekali lagi, kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. Sedangkan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Ya. Apa kaitannya sama ini? Dalam matematika, tidak semua pernyataan yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan. Disebut juga proposisi. Ya, ingat ya. Makanya tadi saya bilang kan di sini. Ibu kota Riau adalah Pekanbaru. Ini adalah kalimat yang menerangkan. Kalimat yang menerangkan itu disebut sebagai pernyataan atau disebut dengan proposisi. Ya, proposisi. Proposisi adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan dan proposisi punya dua nilai. Bisa benar, bisa salah. Tapi nggak boleh keduanya. Ya. Oke, kita skip. Di sini catatannya ya, proposisi adalah kalimat deklaratif. Deklaratif itu maknanya adalah menerangkan yang bersifat benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Ya. Nah, proposisi itu sama dengan pernyataan. Ya. Merupakan kalimat deklaratif atau kalimat yang menerangkan yang bernilai benar atau salah, tapi nggak boleh keduanya. Ya. Oke, kita coba.
Gajah lebih besar daripada tikus. Ini pernyataan atau bukan? Gajah lebih besar daripada tikus. Ini adalah sebuah pernyataan. Ya, betul pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Loh, Pak, kok jadi beda ya? Mana pernyataan, mana proposisi? Ya. Apakah ini nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar. Ya. Ya, memang benar gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini pernyataan? Iya. Apakah ini proposisi? Ya. Proposisi itu adalah kalimat yang menerangkan. Ya. Tadi terkesan sama, pernyataan sama proposisi sama. Jadi tidak semua pernyataan itu menerangkan. Nanti kita lihat lagi ya. Oke, kita skip. 520 lebih kecil daripada 111. 520 lebih kecil daripada 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Yes. Apakah ini sebuah proposisi? Yes. Pikirkan ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya, 520 itu kalau dibilang lebih kecil daripada 111 ya salah. Harusnya lambangnya kebalik ya. Ini pernyataan, Pak. Pernyataan ini sebuah kalimat dalam bentuk matematik. Apakah ini proposisi? Iya, proposisi ini menerangkan. Ada yang menerangkan, ada yang diterangkan. Pernyataan ini bernilai benar atau salah? Salah. Karena 512 itu harusnya lebih besar daripada 111. Gitu ya, cara berpikirnya ya. Oke, kita skip. Y lebih besar daripada 5. Y lebih besar daripada 5. Coba saya tanya, apakah ini sebuah pernyataan? Apakah ini sebuah proposisi? Ya, coba Anda pikirkan. Y, variabel Y itu lebih besar daripada 5. Apakah ini pernyataan? Iya, pernyataan. Apakah ini proposisi? Tidak. Kenapa? Nah, ini cari masalahnya ya. Kenapa ini tidak proposisi? Tadi awalnya pernyataan itu kayak proposisi, ya. Tapi kok lama-lama beda. Baca ya, proposisi itu apa? Adalah kalimat deklaratif, ya. Adalah kalimat deklaratif. Tadi pernyataan tadi kan sebuah kalimat yang punya nilai benar atau salah gitu. Tetapi tidak deklaratif. Kenapa? Y itu nggak tahu siapa. Y lebih kecil daripada 5. Emang Y-nya siapa? Entah. Nah, itu yang dimaksud tidak deklaratif. Ya. Paham ya? Sampai di sini paham? Ya, saya sudah bicara 33 menit. Ya. Ini di pertemuan kedua. Ya, saya ingin teman-teman lihat video ini berulang-ulang. Ya, berulang-ulang, pahami dari satu slide ke satu slide. Ya. Kenapa? Karena ini penting. Ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.